Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 8 beranggotakan Arifa Zaitun, Alivia Nurkusuma Wardani, Febri Listio Suci. Di sini kita akan mempersembahkan hasil tugas dari kami mengenai resiko pasar bank syariah. Definisi resiko pasar. Badan Sertifikasi Manajemen Resiko 2015, resiko didefinisikan sebagai change of a bad outcome yang memiliki maksud adalah suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola dengan semestinya. Manajemen resiko menurut Nugroho ialah suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk penilaian resiko, pengembangan strategi untuk mengelola dan mitigasi resiko dengan menggunakan pemberdaya atau pengelola sumber daya. Resiko pasar yaitu resiko yang muncul akibat adanya pergerakan variabel pasar dan kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh bank yang mengakibatkan kerugian dan berupa nilai tukar dan suku bunga. Resiko pasar juga dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian. Yang pertama, resiko pasar secara umum, yang mana dialami oleh seluruh perusahaan yang disebabkan oleh suatu kebijakan yang dilakukan oleh lembaga terkait, yang mana kebijakan tersebut mampu memberi pengaruh bagi seluruh sektor bisnis. Yang kedua, resiko pasar secara spesifik, yang mana suatu bentuk resiko yang hanya dialami secara khusus pada sektor atau sebagian bisnis saja tanpa bersifat menyeluruh. Pengukuran resiko pasar. Perhitungan resiko pasar dilakukan dengan metode standar yang mengukur 4 variabel. 1. Suku bunga. Resiko suku bunga adalah resiko kerugian akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book yang disebabkan oleh perubahan suku bunga. 2. Nilai tukar. Dalam metode jatuh tempo, instrumen resiko nilai tukar adalah resiko kerugian akibat perubahan nilai posisi trading book yang banking book yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar valuta asing, termasuk perubahan harga emas. Yang ketiga, ekuitas. Resiko ekuitas adalah resiko kerugian akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book yang disebabkan oleh perubahan harga saham. Yang keempat, komoditas. Resiko komoditas adalah resiko kerugian akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book dan banking book yang disebabkan oleh perubahan harga komoditas. Mitigasi resiko. Tujuan dari mitigasi resiko pasar adalah mengurangi kemungkinan kerugian dari posisi surat berharga yang dimiliki perseroan karena pergerakan harga di pasar. Mitigasi resiko pasar dilakukan diantaranya dengan cara 1. Membatasi jumlah eksposur resiko pasar sesuai dengan batasan tingkat resiko yang dijanjikan. Yang kedua, melakukan hedging, lindungi nilai atas posisi yang dimiliki. Yang ketiga, melakukan monitoring tingkat volatilitas harga pasar instrumen yang dimiliki dan melakukan perubahan posisi atau jumlah eksposur resiko pasar sesuai dengan batasan risk appetite perseroan. Penerapan manajemen resiko. Penerapan manajemen resiko pada bank berperan besar dalam meningkatkan stockholder value melalui penerapan strategi bisnis berbasis resiko. Manajemen resiko
memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai potensi kerugian di masa mendatang, serta memberikan informasi untuk membuat keputusan yang tepat sehingga dapat membantu mengelola bank untuk meningkatkan daya saing. Penerapan manajemen resiko tersebut bermanfaat kepada perbankan maupun otoritas pengawasan bank. Antara lain, bagi perbankan dapat meningkatkan share value, memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai kemungkinan kerugian bank di masa datang, meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis didasarkan atas ketersediaan informasi. Digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja bank. Digunakan untuk menilai resiko yang melekat pada instrumen atau kegiatan usaha bank yang relatif kompleks, serta menciptakan infrastruktur manajemen resiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing bank. Bagi otoritas pengawasan bank, penerapan manajemen resiko akan mempermudah penilaian terhadap kemungkinan kerugian yang dihadapi bank yang dapat mempengaruhi permodalan bank dan sebagai salah satu dasar penilaian dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan bank. Sistem pengendalian intern bank. Bank wajib melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi bank. Sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen resiko mencakup A. Kesesuaian sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat resiko yang melekat pada kegiatan usaha bank. B. Menetapkan wewenang dan tanggung jawab untuk pematuhan kepatuhan terhadap kebijakan prosedur dan limit. C. Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional terhadap satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian. D. Struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha bank. E. Pelaporan keuangan yang dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu. F. Kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. G. Kaji ulang yang efektif, independen, dan objektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional bank. Cukup sekian presentasi video dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian presentasi video dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.